Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Junari Permana dan saya di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memberikan suatu penjelasan tentang penyakit campak. Saya akan share dulu PPT-nya. Oke, baik. Tentang waspada campak akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, apa itu campak? Campak merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya. Atau juga dikenal dengan bahasa medis itu adalah rubiola. Merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya dan juga mudah menyebar yang disebabkan oleh virus dari genus Mobilivirius. Nah, jadi si campak ini pun menyerang semua usia, bukan hanya seperti anak-anak saja, tapi ada orang dewasa juga bisa terkena campak. Lalu biasanya campak itu kan identik dengan bintik merah kan. Nah, jadi campak itu bukan sekedar bintik merah saja. Dan lalu gejala itu ada mulai dari demam, batuk pilek, keluar merah, dan juga bintik koplik. Nah, bintik koplik ini apa? Bintik koplik ini adalah seperti bintik putih kecil di bagian dalam pipi. Jadi sebelah sini itu tuh ada bintik kecil gitu. Itu namanya bintik koplik. Lalu bagaimana campak menular? Campak menular itu bisa campak itu menularnya bisa sangat cepat sekali. Yang pertama itu melalui udara atau airborne, di mana virus campak ini menyebar melalui percikan ludah atau bisa disebut droplet saat menderita batuk, bersin ataupun bahkan berbicara. Lalu ada eh, bisa penularannya tidak secara langsung dan juga tidak langsung. Kalau secara langsung itu melalui udara yang terkontaminasi droplet dari penderita. Atau secara tidak langsung itu menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi droplet lalu menyunturnya ke hidung, ke mulut, ataupun ke mata, seperti mengusap-usap mata. Nah, masa penularan itu juga mulai dari 4 hari sebelum dan juga 4 hari sesudah munculnya ruam. Biasanya, satu orang penderita campak ini dapat menularkan ke 12 ataupun 12 sampai 18 orang yang rentan terhadap penyakit campak ini. Nah, siapa sih yang punya risiko tinggi terkena penyakit campak? Yang pertama itu ada bayi dan anak-anak yang belum mendapat imunisasi campak. Lalu ada individu yang belum pernah terkena campak, belum pernah terkena campak dan juga belum diimunisasi. Lalu ada orang dengan gizi buruk, terutama dengan kekurangan vitamin A. Lalu juga ada wanita hamil yang berisiko mengalami keguguran, persalinan prematur, dan juga berat bayi lahir rendah. Dan ada terakhir juga yang beresiko tinggi itu individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti penderita HIV/AIDS, leukemia, atau juga pasien kemoterapi yang bisa terkena penyakit campak memiliki risiko yang sangat tinggi. Lalu risiko dan komplikasi campak itu ada apa aja? Nah, komplikasi umumnya itu atau yang paling dasarnya biasanya ada diare dan dehidrasi berat, lalu ada infeksi telinga yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Lalu ada pneumonia atau radang paru yang menyebabkan kematian utama pada campak. Jadi banyak korban-korban yang terkena penyakit campak yang akhirnya meninggal dunia itu tuh karena pneumonia atau radang paru ini. Lalu ada juga komplikasi yang berat dan berbahaya, mulai dari ensefalitis atau radang otak yang dapat menyebabkan kejang, kerusakan otak permanen, dan juga kematian. Lalu yang kedua itu komplikasinya ada kebutaan karena defisiensi vitamin A yang lalu diperburuk sama campak. Jadi yang sebelumnya tadi dijelaskan ada orang yang kekurangan vitamin A lalu ditambah jika dia terkena campak, dia dapat meningkatkan komplikasi kebutaan di bagian matanya. Dan lalu ada subacute sclerosing panencephalitis atau SSPE. Komplikasi ini cukup langka ya dan fatal juga yang muncul itu setiap 7 sampai 10 tahun setelah infeksi campak yang menyebabkan penurunan mental dan juga kejang-kejang seperti encephalitis atau radang otak tadi. Lalu pengobatan dan penanganannya. Sebenarnya untuk campak ini tidak ada obat antivirus khusus kecuali dari apa? Imunisasi yang diberikan
kepada anak-anak di saat mereka masih kecil. Nah, akan saya jelaskan di slide berikutnya. Atau juga ada penanganan khusus itu seperti istirahat yang cukup, lalu eh, penuhi cairan tubuh untuk mencegah dehidrasi karena tadi ada apa komplikasi umumnya itu kan ada dehidrasi berat bagi penderita campak. Lalu ada obat penurun panas atau paracetamol. Jadi kalau misalnya apa si pasien yang udah terkena campak ini kan agak selalu demam kan. Jadi kita berikan dia apa obat paracetamol untuk menurunkan panasnya. Juga ada suplemen vitamin A dosis tinggi karena biasanya yang punya penyakit campak ini punya defisiensi vitamin A. Jadi dengan pemberian suplemen vitamin A dosis tinggi yang sesuai dengan anjuran dokter pastinya, itu pun dapat melindungi mata yang tadi bisa mengurangi dari kebutaan itu dan juga untuk mengurangi keparahan penyakit campak ini. Dan lalu yang terakhir itu ada antibiotik yang yang hanya diberikan jika ada infeksi bakteri sekunder seperti pneumonia atau radang paru dan juga infeksi telinga tadi. Nah, lalu jika saudara-saudara sekalian terkena ataupun memiliki kerabat ataupun tetangga yang terkena campak, bisa langsung konsultasi ke fasilitas kesehatan agar bisa ditangani dengan sangat baik. Nah, lalu pencegahan merupakan kunci utama. Cara terbaik untuk mencegah mencegah campak ini dengan imunisasi. Nah, imunisasi itu ada apa aja? Yang pertama itu ada MR atau measles rubella. Lalu ada juga jenis imunisasi lain yaitu MMR. Ini lebih lengkap dari si measles rubella ini. Kalau MMR ini ada measles, mumps, sama rubella. Nah, untuk jadwal imunisasi ada tiga. Seperti yang saya bilang tadi, dosis pertama itu diberikan di usia 9 bulan ketika masih bayi. Lalu dosis kedua itu di usia 18 bulan. Jadi pengulangan dari dosis pertama dan dosis ketiga diberikan saat kelas 1 SD atau sekitar umur 7 tahun atau 8 tahun. Yang biasanya itu program pemerintah pasti akan memberikan imunisasi campak kepada yang apa? Murid-murid anak kelas 1 SD. Nah, lalu cara pencegahannya itu ada dengan mencuci tangan pakai sabun, terutama setelah dari luar rumah untuk mengurangi terkontaminasi dari yang penyebaran secara langsung atau tidak langsung. Lalu menggunakan masker saat berada di kerumunan untuk mengurangi tercemarnya dari droplet penderita campak. Lalu ada tingkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan bergizi seimbang dan juga istirahat yang cukup. Dan juga untuk penderita maupun siapapun bisa menggunakan etika batuk dan bersin dengan tutup mulut dan hidung dengan lengan bagian atas seperti ini atau dengan tisu. Nah, untuk mencegah campak ini sebenarnya peran peran kita bersama ya. Mungkin mulai dari orang tua yang pastinya untuk memastikan status imunisasi anak yang lengkap dari dosis 1, 2, dan 3 tadi, lalu membawa segera ke fasilitas kesehatan jika anak belum diimunisasi. Karena setahu saya jika imunisasi ini semuanya itu diberikan gratis ya, karena kayak untuk menjamin apa ya buat masa depan anak-anak kayak gitu. Terus untuk masyarakat juga seperti yang di lingkungan itu mendukung eh, seperti berobat dan juga isolasi untuk penderita dan juga segera melaporkan ke puskesmas terdekat jika ada laporan kasus yang terkena campak. Jadi tanpa perlu dikucilkan ataupun kayak dibully, tapi kayak mendukung dan juga apa memberi motivasi buat bisa sembuh dari campak ini. Dan juga peran dari kader kesehatan ataupun kader-kader lingkungan bisa sosialisasi tentang pentingnya imunisasi dan juga melakukan surveillance aktif untuk mendeteksi kasus sedini mungkin. Nah, lalu kesimpulannya, campak adalah penyakit yang sangat berbahaya, penularannya juga yang mudah, komplikasinya yang sangat mematikan, terutama bagi anak-anak dan perlu kerjasama semua elemen masyarakat. Mungkin sekian pemaparan saya tentang penyakit campak. Eh, Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.